Oke. Oke, sudah. Tutorial. Impor. Ini bapaknya belum masuk ya? Indonesia. Enggak ada di Indonesia. Mas Sugi. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Bapak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah masuk semua ya? 42. Bisa kita mulai? Bisa kita mulai, ininya? Ya, bisa, Pak. Coba. Siapa bisa? Ya. Coba. Unmute semuanya Bapak Ibu ya. Kemarin modulnya udah dibaca Bapak Ibu ya? Udah modulnya ya? Modul sudah dibaca? Sudah dibaca modulnya yang kemarin? Sudah Bapak, Bapak cuman Ibu, belum sudah ya? semua. Hah? Sudah ya? Belum semua. Ya walaupun belum semua nggak apa-apa. Yang penting sudah dibaca dulu ya. Masalah semua apa sebagian apa sedikit itu nggak masalah. Soal-soal TO kemarin yang untuk dikirim itu udah dapat ya? Yang dikirim kemarin udah dapat. Sudah kan? Bapak Ibu? Belum semuanya. Belum, Pak. Baru TO2 Bapak. Yang Tinggal dari satu MI, lagi. yang MI, Belum. MI belum ya? Iya, tinggal satu Mbak. lagi besok. Oh, Satu iya, hari iya. lagi. Belum. Itu ada 50 soal kalau nggak salah itu. Iya Soal yang, Bapak. ya kan? Yang 1 sampai 50 itu sudah diterima. Sudah Bapak. Sudah. Iya Saat Bapak. TO Di kemarin, Pak. TO1 50, di TO2 50 Bapak. 50. Oh, yang TO2 belum ya? Yang TO1 sudah. TO3 sudah, Pak. Sudah Bapak. Tadi siang. Oh, tadi siang. Iya. Oke, oke, oke. Jadi memang gimana soal tuh menurut Bapak Ibu? Alhamdulillah. Yang Sukses. yang Kita sudah kedua melewatinya Pak. Susah. Maksudnya Agak sulit, Pak. lumayan mudah, sedang, sulit, sangat sulit. Yang Sulit. pertama mudah. mudah agak mudah Yang kedua lumayan. lumayan mudah Mudah. Lumayan, maksudnya lumayan sulit, lumayan mudah. mana ya. Yang kedua lumayan mudah. Lumayan sulit, Mudah, lumayan mudah yang kedua. lumayan mudah ya. Ya, yang kedua lumayan mudah. Oke. Mungkin dimatikan dulu yang lainnya, di-mute-kan dulu hostnya. Hostnya mute yang suara-suara itu. Jadi memang soal itu memang dirancang untuk apa namanya berpikirnya agak tingkat tinggi ya. Jadi namanya soal-soalnya itu soal HOTS, namanya HOTS, Higher Order Thinking Skill ya. Jadi memang skill berpikir tingkat tinggi, HOTS. Kalau berpikir tingkat rendah namanya LOTS, Lower of Thinking Skill. Jadi berpikir tingkat rendah. Tingkat rendah itu maksudnya adalah C1 sampai C3. C1 sampai C3. Kalau berpikir tingkat tinggi C4 sampai C6. Oke. Jadi tolong ini dulu, tolong di mute dulu Bapak Ibu yang jadi saya tolong di mute dulu biar bisa fokus saya menjelaskannya. Host. Yes. Maksudnya Bapak Ibu sendiri kalau hostnya tidak sempat nge-mute-nya, Bapak Ibu sendiri yang nge-mute-nya. Gitu ya. Ya, kan ditekan aja mute itu. Ya, tolong di mute dulu ya. Jadi biar oke. Bu Ida Laila. Iya. Oke. Jadi
Saya ulangi lagi, Bapak Ibu. Jadi ada dua jenis. Kayak gini. Makanya aku dikembaliin aja. Tolong Ibu Ida, jangan ngomong ini ya, apa namanya, di mute seluruhnya, di mute, di silent kan, Ada dari refresh. Udah. tolong di silent kan, Suaranya memang nggak ada. Suaranya. Belum dimatiin. Oke, di silent kan dulu Bapak Ibu, biar saya bisa ngomong, karena suara tidak bisa terdengar kadang-kadang ya. Oke, bisa didengar suara saya ya. Oke, lanjut ya. Oke. Baik, jadi berpikir itu terbagi dua, ada yang berpikir tingkat tinggi, ada berpikir tingkat rendah ya. Kalau yang tingkat tinggi itu disebut dengan C1 sampai tingkat rendah C1 sampai C3. Nah, yang berpikir tingkat tinggi itu dari C4 sampai C6. C itu maksudnya adalah kognitif, Bapak Ibu ya. Kognitif. Kognitif itu level berpikir. Nah, sebenarnya mengapa itu penting bagi Bapak Ibu? Karena Bapak Ibu nanti mengajarkan anak-anaknya untuk berpikir tingkat tinggi. Kalau Bapak Ibu sendiri tidak berpikir tingkat tinggi, gimana mengajarkannya kepada anak-anak ya? Nah, seperti itu. Jadi makanya Bapak Ibu dulu yang mampu berpikir tingkat tinggi, baru nanti diajarkan, bukan mengajarkan cara berpikir tingkat tinggi sebenarnya, tapi materi yang Bapak Ibu berikan, kegiatan belajar di dalam kelas, itu yang akan memfasilitasi anak-anak berpikir tingkat tinggi gitu ya. Itu dalam pelajarannya mungkin ada namanya deep learning ya. Pernah Ibu mendengar Bapak Ibu deep learning? Belajar mendalam ya. Pernah ya? Belajar mendalam namanya deep learning. Deep learning itu terbagi berapa? Ada pertama adalah mindful, kemudian ada yang namanya apa lagi? Mindful, meaningful, dan joyful. Mindful itu artinya berkesadaran ya. Sadar Bapak Ibu bahwa Ibu lagi ngajar ya, bukan lagi marah atau lagi mabuk. Ya, sadar bahwa Ibu posisinya sebagai pengajar. Kemudian belajar secara sadar. Kemudian yang kedua adalah meaningful. Meaningful itu artinya bermakna. Ya, bermakna itu artinya Bapak Ibu mengaitkan materi ajar yang diajarkan ke dalam kehidupan nyata anak-anak di sana, di tempat Bapak Ibu mengajar. Ya. Nah, kalau joyful itu menggembirakan, bukan menyenangkan, yang beda, bukan menyenangkan tapi mengembirakan, beda menyenangkan dengan menggembirakan. Kalau menyenangkan itu senang aja tapi ilmunya nggak ada gitu, sekadar komedi aja ya, komedi apa namanya, komedi kocak-kocakan aja ya. Tapi kalau menggembirakan berarti Ibu sambil mengajar juga sambil ada kegiatan lain, misalnya ada kuis, ada ice breaking, ada apa namanya, ada cerita-cerita lucu yang bisa. Mana air mancur? Benar kan? Udah Coba ini di mute dulu, yang nggak usah di mute, yang penting Bapak Ibu jangan ngomong, itu aja sarannya. Nah, kalau nggak ngomong kan nggak bunyi, itu aja ya sarannya, jangan ngomong pada waktu saya ngomong gitu. Nah, pasti nggak bunyi itu. Oke, boleh dibuka, nggak apa-apa dibuka, tapi jangan ngomong, itu aja. Jangan ada yang ngomong maksudnya. Oke, saya lanjut ya, Bapak Ibu. Oke, bisa dilanjut. Nah, itu pelajaran. Nah, itu materi-materi itu. Materi yang dimaksud tadi adalah ada mindful, ada namanya meaningful, ada joyful. Mindful artinya berkesadaran. Yang kedua adalah
bermakna, yang ketiga adalah mengembirakan. Nah, bagaimana kita merealisasikan tiga unsur konsep kognitif itu di dalam kelas? Nah, itulah maka kita perlu pelatihan-pelatihan seperti ini ya, termasuk PPG ini. Supaya apa? Untuk apa itu pelajaran mendalam? Supaya anak-anak belajar lebih kritis ya, lebih kritis dan lebih kreatif terhadap materi-materi yang diberikan. Ya, anak-anak lebih berpikir lebih dalam dia terhadap materi. Makanya di dalam konsep deep learning itu belajar secara mendalam itu namanya PM ya, pembelajaran mendalam, PM namanya. Itu ada namanya olah pikir, apalagi olah pikir, olah hati, olah rasa dan olah pikir, olah hati dan olah Olahraga. Nah, ada 4 olah itu ya. Olah pikir, olah hati, olah rasa dan olah raga. Nah, itulah konsep dari deep learning itu. Nah, lebih jauh nanti bisa dipelajari, bisa diikuti berbagai pelatihan-pelatihan terkait deep learning. Itu sudah di Kementerian Pendidikan Dasar Menengah sudah ada itu. Entah kalau di bawah Kementerian Agama, apakah Bapak Ibu pernah mendengar seperti itu? Pernah ya? Pernah, Ya. Pak. Deep learning itu sudah ya, deep learning. Nah, itu implementasi deep learning itu dalam rangka apa? Supaya anak-anak berpikir tingkat tinggi, termasuk pembelajaran, memasukkan pembelajaran coding ya, coding dan AI, IE ya, kalau bahasa Inggrisnya artificial intelligence atau kecerdasan buatan ya kan. Salah satunya adalah guru jangan juga tidak melek teknologi maksudnya ya. Walaupun guru kita di kampung atau guru SD, SMP, SMA harus melek juga teknologi. Salah satunya menggunakan apa? Yang sekarang yang terkenal itu menggunakan chat GPT. Bapak Ibu sudah bisa menggunakan chat GPT itu? Salah picik nggak? Sudah, Bapak. Oke, berarti alhamdulillah Bapak Ibu sudah menggunakan chat GPT. Banyak aplikasi lain yang bisa membantu kita untuk membantu mempermudah kita dalam mengajar. Termasuk untuk media ya. Media ajar bisa dilihat dari chat GPT. Misalnya kita ingin membuat materi presentasi, kita bisa menggunakan Canva ya, canva.com dan lain sebagainya. Itu maksudnya. Ya, kita juga bisa mengajarkan anak-anak untuk berpikir lebih lebih tinggi dalam hal materi ajar ya. Oke, nanti dibahas lagi yang terkait dengan deep learning itu ya. Deep learning itu ya. Oke. Ada pertanyaan terkait sebelum saya jelaskan lebih jauh? Silakan dulu. Bapak Ibu kalau tidak mau memute-kan nggak apa-apa, tetapi jangan ada yang bicara gitu ya. Nah, kalau disuruh menjawab baru berbicara. Ada pertanyaan? Nah, itu Izin Pak. silakan kalau ada yang mau bertanya dulu sebelum saya melanjutkan. Apa yang sudah dilakukan, apa Izin yang Pak. Ya, silakan. Siapa ini? Ilmi. Ya. Ilmi. Silakan Ilmi, Pak Ilmi silakan. Yang dimaksud meningkatkan berpikir kritis itu contoh konkretnya apa, Pak? Bahwa anak itu sudah berpikir kritis, penilaiannya apa, Pak? Nah, itu Indikasinya. ya, bagus pertanyaannya. Indikasinya berpikir kritis itu apa? Oke, bagus pertanyaannya. Oke, nanti kita jawab. Ada lagi yang bertanya? Ya, Pak. Silakan, nanti kita ini. Setelah Pak Ilmi, siapa lagi? Saya, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, saya dari Probolinggo. Nama saya Ika, Pak. Izin bertanya, Pak. Di TikTok itu sudah seliweran yang coding itu, Pak. Mohon penjelasannya, Pak. Karena biar kita melek terhadap apa sih maknanya coding, sedangkan saya itu cuma di TikTok itu seliweran, Pak. Begitu, Pak, penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Silakan.
Ada lagi di samping Pak Ilmi, Ibu siapa tadi? Ya, Ibu Ika Ika ya, Ibu Nurjana, Ika, Pak. Ika Nurjana. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Nanti kita simpulkan seluruh pertanyaan itu. Itu kan ada kaitannya dengan apa seluruhnya itu kait mengait ya. Izin bertanya, Pak. Silakan. Sebelum kita lihat soal ya, silakan. Kemarin mohon maaf Pak, mau bertanya. Kemarin di soal-soal itu pada waktu tryout itu ada pertanyaan tentang pembelajaran mendalam, Pak. Ya, Menurut saya itu masih agak gimana ya, kurang familiar. ya Itu tolong kurang Pak lebih. diterangkan tentang pembelajaran mendalam. Terima kasih. Ya, oke. Pak siapa tadi? Pak Imam Setiawan. Imam Setiawan, Pak Ilmi, Ibu Ike Nurjana, dan Pak Imam. Oke, bagus. Bagus-bagus pertanyaan ini ya. Saya suka pertanyaan ini, sudah mulai tingkat tinggi pertanyaannya ini ya. Sebentar lagi naik terus ini levelnya. Nah, kita selesaikan 3 ini dulu ya. Oke. Oke, baik. Kita selesaikan 3 dulu. Pertanyaan Pak Ilmi. Apa sih ciri-ciri anak berpikir tinggi itu? Ciri-cirinya salah satunya adalah bertanya ya. Anak-anak suka bertanya. Kalau anak diam Bertanya. aja ya, suruh ini diam, suruh itu diam ya, itu biasanya tidak aktif, tidak aktif. Itu ciri-ciri anak yang tidak berpikir tingkat tinggi. Yang kedua, anak berpikir tingkat tinggi itu biasanya keingintahuannya itu tertinggi ya terhadap sesuatu. Dia selalu bertanya, mengapa, bagaimana, apa, di mana, kapan, ya kan? Karena Ya, ya. pertanyaan itu adalah pertanyaan mendasar. Jadi kalau anak-anak bertanya mengapa, jangan Bapak Ibu marah ya. Misalnya bertanya tentang mengapa mengapa masuk Islam. Jawabannya ini. Kenapa ada nabi? Kenapa ada Tuhan? Tuhan itu gimana bentuknya? Di mana letak? Jangan Ibu marah, Bapak Ibu marah dengan pertanyaan itu ciri-ciri anak-anak yang sudah mulai mengarah kepada berpikir analisisnya lebih tinggi. Itu yang suka bertanya, Pak Ilmiah salah satu, Pak Ilmi dan kawan-kawan. Ada Baik, tadi Pak baik, Ilmi? Pak. Suka bertanya. Baik, Pak. Gemar bertanya. Ada juga Suka guru bertanya. ini, kalau anak bertanya, dia marah ya. Kamu ini bertanya terus. Bertanya terus, orang mau ngajar, bertanya terus. Jangan dimarahi ya. Biarin dia bertanya terus. Ya, karena bertanya itu tidak harus ada jawaban. Orang bertanya itu tidak harus ada jawaban. Karena jawaban dari pertanyaan itu sendiri, Bapak Ibu. Nanti kan dia mencari sendiri juga tuh. Tapi guru jangan juga. Nantilah saya jawab, minggu depan saya jawab, misalnya ya. Jangan juga seperti itu. Sebentar. Break sebentar, ada yang Badan. baik, lanjut Bapak Ibu ya. Jadi tadi saat pertama adalah suka bertanya ya. Suka bertanya. Yang kedua, ciri-ciri anak yang mulai berpikir tingkat itu adalah dia mampu menganalisa. Misalnya dia melihat kejadian-kejadian di dekat dia menganalisa kenapa seperti ini ya, kenapa seperti itu, seharusnya seperti ini, kok seperti itu jadinya. Nah, misalnya dia ngelihat biasanya kalau musim hujan itu bulan Desember, kok bulan Mei Juni kok sudah musim hujan ini? Ada apa? Dia bertanya, menganalisis seperti itu, mengolah-olah pikirnya seperti itu, bertanya ya. Kenapa kalau misalnya ada juga kadang-kadang anak-anak bertanya, kenapa air pasang itu naik ya? Karena ada pengaruh bulan. Kok apa hubungannya bulan dengan air pasang naik ya? Nah, dia bertanya terus tuh. Ya, bertanya. Kemudian kenapa presiden harus
laki-laki, yang dia lihat laki-laki misalnya. Dia nggak tahu, mungkin Megawati dulu juga perempuan. Kenapa laki-laki? Kenapa tidak perempuan? Dia bertanya terus, kenapa presiden itu harus umurnya di atas 50? Belum tentu. Maksudnya karena pertanyaan seperti itu, dia suka menganalisis seperti itu. Jadi timbul berbagai pertanyaan-pertanyaan yang kritis. Kemudian ciri-ciri yang lain, ya, biasanya anak berpikir kritis itu dia tidak mudah percaya, Bapak Ibu ya. Dia ragu terus, dia ragu terhadap jawaban-jawaban yang didengar. Kalau ke orang tuanya tidak meyakinkan dia tidak percaya. Apa benar? Ini apa benar kata Pak Ilmi seperti ini? Apa Pak Ilmi ini ya, dia baca, pasti dia membandingkan di tempat lain, dia tanyakan ke orang lain, dia tanyakan ke orang tuanya, dia tanyakan ke guru lain, kayak gitu. Apa benar? Dia suka mengkonfirmasi, membandingkan jawaban-jawaban yang ada dengan yang dia dengar dengan yang dia dapatkan dari gurunya dengan orang lain. Sehingga itu dia akan tahu tuh sendiri. Ternyata jawaban Pak Ilmi ini kayaknya nggak benar ini, tapi dia nggak mau ngomong dengan Pak Ilmi karena takutnya nanti tersinggung, nilainya rendah. Dia diam aja, tapi dia catat tuh jawaban Pak Ilmi ini tidak tepat. Ya seperti itu ya. Anak yang berpikir kritis ya seperti itu. Dia wawasannya terbuka sekali untuk menganalisa, mensintesa, memahami segala hal. Ya seperti itu. Itu ciri-ciri yang nampak Baik, ya. Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Kemudian terkait dengan TikTok tadi, Bapak Ibu, TikTok itu adalah produk dari teknologi. Jadi hati-hati juga menggunakan TikTok. Tidak seluruhnya isi TikTok itu mengandung kebenaran. Jadi jangan juga dimakan mentah-mentah TikTok itu ya. Artinya kita juga, makanya Bapak Ibu perlu berpikir kritis. Berpikir itu salah satu ciri-cirinya apa tadi? Sering Tidak mudah percaya. Tidak Tidak mudah percaya. percaya. Apa benar ini? Jangan dimakan langsung. Apa benar ini disampaikan? Kok seperti ini? Rupanya memang salah karena sekarang dengan teknologi tinggi ini semua gambar bisa dibuat. Bisa jadi Donald Trump pakai kopiah atau Ronaldo pakai sarung. Wah bagus ya, Ronaldo sudah megang Al-Quran, Ronaldo sudah ke masjid. Itu AI yang bermain Bapak Ibu. Iya kan? Ya. Kok ada presiden Rusia kok dia menanam padi di sawah ya? Kapan dia ke Bandung ini nanam padi ini? Rupanya itu AI. Jadi jangan mudah dipercaya. Kok ada sih bintang Hollywood misalnya ada kenal dengan Sylvester Stallone, Bapak Ibu? Rambo ya, kenal ya? Kenal, Pak. Rambo ini kok ngangkat sampah jadi pemulung ya? Kapan dia di pemulung ini? Itu semuanya diatur dalam AI. Itu hati-hati. Sekarang ini musimnya, zamannya jangan mudah percaya Bapak Ibu ya. Jadi konsepnya jangan mudah percaya. Kita harus kritis melihat semua hal. Jadi jangan mudah percaya. Itu. Kemudian kalau materi-materi ajar juga itu sumber yang sebenarnya adalah sumber dari buku. Bapak Ibu harus membaca buku juga, jangan hanya percaya dengan sumber-sumber yang ada di dalam TikTok. Misalnya ada hadis, kadang-kadang hadisnya itu hadis lemah yang disampaikan di situ ya, atau hadis doib, atau hadis palsu. Ibu pakai itu ya, padahal ibu nggak membaca secara jelas di dalam ilmu hadis. Makanya kita harus cari sumber yang sebenarnya. Ya, cari sumber, cari gurunya, cari kiai, tanya lagi, konfirmasi, benar nih Pak ini tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina ini. Apa benar hadis apa gimana nih? Dalam TikTok berseleweran nih. Pokoknya tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, ngapa jauh-jauh sampai ke negeri Cina. Rupanya hadisnya hadis lemah gitu Nah, kayak gitu perlu dikonfirmasi ulang. Itu butuh kemampuan dan daya berpikir kritis. Nah, kayak gitu ya. Kemudian coding itu adalah
bagian dari AI Bapak Ibu ya. Bagian dari AI itu adalah untuk menyusun satu program dalam apa namanya dalam aplikasi komputer itu butuh coding. Coding itu bahasa program Bapak Ibu, bahasa program. Jadi anak-anak misalnya kalau dia ingin menguasai teknologi, dia harus paham dengan coding-coding itu, mengkode, memberikan kode, memberikan perintah-perintah di dalam apa namanya dalam sistem komputer. Misalnya kayak Bapak Ibu pengisian BPJS, tahu BPJS? BPJS pernah? Atau ada isian-isian yang dari online itu, misalnya pengisian misalnya data-data untuk kepegawaian, data administrasi, itu kan menggunakan coding namanya itu perintah-perintah. Misalnya isi dulu ini, misalnya Google Form, kemudian isi ini. Kalau Bapak Ibu tidak mengisi semuanya, dia tertolak kayak gitu. Ya kan? Paham itu ya? Tertolak misalnya. Tertolaknya itu karena perintahnya tidak diikuti. Nah, itu namanya coding. Untuk membuat program seperti itu namanya coding. Ada program tersendiri. Misalnya HTML, ya kan? HTML itu juga termasuk kategori coding. Oke. Nanti ada gurunya sendiri, guru IT nanti kalau mengajar. Bapak Ibu jangan terlalu memeningkan dengan coding-coding itu ya. Maksud saya coding itu bagian dari berpikir kritis. Kenapa disebut berpikir kritis? Karena butuh kemampuan berpikir untuk membuat coding. Makanya anak-anak itu diajarkan teknologi seperti itu supaya mereka mampu menyesuaikan kondisi sekarang dengan teknologi. Kalau dulu nggak perlu coding-coding gitu ya. Kita karena manual semua ini, pakai tulisan tangan, pena ya, pensil. Kalau sekarang nggak boleh pakai itu terus. Sekarang kertas itu sudah mulai dikurangi. Kita banyak menggunakan online karena batang pinus sudah mulai habis ya. Kalau dipotong terus untuk bikin kertas kan habis. Pinus-pinus di mana-mana ya. Kertas itu kan butuh butuh apa namanya butuh kayu ya. Kalau kertas kita pakai terus lama-lama kayu kita hutan gundul. Makanya tidak boleh pakai kertas lagi. Jadi lebih tepat kita menggunakan online. Saya kalau mengajar di kampus, saya tidak kasih fotokopi lagi anak-anak ini. Saya kasih dalam bentuk PDF materinya dan bisa dipelajari. Dan tidak perlu dikopi ke fotokopi untuk mengurangi pengeluaran juga ya kan. Yang kedua pengumuman-pengumuman nggak perlu ditempel, itu penuh ya segedung sekolah itu. Atau gedung kampus penuh dengan pengumuman. Sekarang tidak ada musim itu lagi ya. Dia langsung dicek di dalam sistem, di dalam media online. Bisa dilihat pengumuman apa, pengumuman nilai misalnya. Ya kita bisa cek di Siakat, di mana-mana ya, untuk melihat apa namanya informasi yang ada. Saya kira itu sementara. Ada lagi? Saya Pak. Sudah jelas ya? Nah, sekarang saya kalau Pak, saya, Pak. silakan Ibu Ika dari Jawa Barat. Ya, Ini Ika, Bismillahirrahmanirrahim. ini Assalamualaikum. anak buah Kang Dedi ini kayaknya nih. Ah, iya, iya Ya, Pak. Kang Dedi ya. Ya, Ya. ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan teman semua sehat ya. Ada yang kurang saya pahami Pak, karena saya membaca suatu artikel itu membahas tentang model TEI Pak. Tim Model apa? TEI. TEI Pak. Tim EI? Assisted. Iya, EI atau EI? TEI. Apa tulisan bahasa Indonesianya? Bahasa Indonesia? PAI Pak. Tim Assisted Individualization. Sistem? Tim Pak. Tim Assisted Individualization Pak. Coba agak terputus-putus suara Ibu. Ini coba di bahasa Indonesianya apa? Jadi di sana kalau saya baca gitu Pak, di sana Apa tadi Bu? TI apa? Apa tadi kata Ibu tuh gak terputus-putus Bu? PAI Pak, ditulis PAI. PAI. Model Apa pembelajaran PAI. PAI itu apa tuh? Ya, kepanjangannya Tim Assisted Individualization. Jadi setelah saya baca di sana tuh model pembelajarannya kalau zaman dulu tuh kayak pembimbingan teman sejawat gitu Pak. Ya. Nah, itu bisa disamakan tidak Pak model pembelajaran teman sejawat dengan TEI yang booming zaman sekarang Pak?
Coba ulangi Bu, ini agak terputus-putus jaringannya. Oh, Coba ulangi lagi. iya Apa? Pak, baik Pak. Kan? Nah, saya pernah membaca suatu artikel ada model pembelajaran TAI Pak, Ya. Team Assisted Individualization, di mana di sana setelah saya baca intinya, jadi si anak yang memiliki kemampuan berpikir lebih tinggi membimbing temannya yang berpikirnya kurang atau kalau kata Bapak lots gitu Pak ya. Heeh. Jadi yang heeh. Nah, itu kalau zaman dulu tuh pas waktu saya kuliah ada yang disebut dengan model pembelajaran teman sejawat tuh Pak, pembinaan teman sejawat. Jadi anak yang berpikirnya tinggi membimbing temannya yang berpikirnya rendah gitu Pak. Bisa disamakan tidak Pak dengan yang booming sekarang model PAI? Ya, sebenarnya tim itu kan teamwork aja Bu. Jadi namanya aja kan TTAI itu sama dengan kolaboratif, group work gitu ya. Jadi kolaboratif itu konsep dasarnya adalah anak-anak bekerja sama dalam menyelesaikan suatu masalah ya kan. Karena konsepnya kolaboratif itu adalah maju bersama, bukan bersaing untuk mendapat yang terbaik, tetapi itu untuk maju bersama. Kalau anak-anak yang kurang pintar kemudian digabungkan dengan anak-anak yang lebih pintar, tentu dia akan terbawa. Anak-anak yang kurang pintar kan akan terbawa menjadi paling tidak pintar. Kalaupun tidak lebih pintar, dia paling tidak terlalu jauh ketinggalan dengan teman-temannya. Jadi kolaboratif group work itu dalam rangka untuk memfasilitasi anak-anak untuk berpikir lebih lebih apa namanya lebih kritis karena dia akan berdiskusi dengan teman-teman yang lebih pintar. Tentu kan dia akan semangat ya, memacu semangat. Tapi kalau kita pisahkan ini anak yang kurang pintar, duduknya beda, anak yang pintar-pintar dibedain, itu justru membuat motivasi menjadi rendah tuh karena anak-anak seolah-olah didiskriminasi ya kan dari ininya. Tapi kalau dibikin berbaur dia bukan eksklusif tapi inklusif berbaur itu akan lebih bagus. Ya, kalau yang individualisme yang dimaksud itu adalah individualisme maksud ada anak-anak yang memang punya kemampuan yang kurang, dia akan belajar sendiri. Belajar sendiri nanti dibimbing oleh anak-anak yang lebih pintar. Nah, nanti ketika dalam diskusi tetap dilibatkan, misalnya dikasih pergiliran, misalnya ada dalam grup itu ada lima orang anggota. Nah, itu digilir, Bu. Misalnya untuk 5 menit pertama si A, 5 menit kedua si B, si C, si D. Jadi anak-anak belajar untuk menyampaikan pendapat. Itu ada namanya di dalam pembelajaran namanya everyone is a teacher here namanya itu. Di dalam pelatihan-pelatihan pembelajaran namanya everyone is a teacher here. Setiap orang bisa menjadi guru ya kan? Guru bukan guru bagi gurunya tapi guru bagi teman-temannya ya kan? Guru bagi teman-temannya dalam kelompok ya. Nah, kalau yang individualisme itu individunya maksudnya ada beberapa anak ini yang sifatnya introvert gitu ya. Introvert, dia tidak berani menyampaikan pendapatnya. Biarin dia belajar dulu sendiri di rumah, nanti ketika diskusi di kelompok kita dikasih kesempatan untuk berbicara. Karena begini, dalam psikologinya bahwa anak introvert itu akan berbicara ketika dia berkawan dengan teman yang dia yang cocok. Anak yang introvert itu belum tentu dia nggak suka ngomong ya. Kalau ketemu dengan kawannya yang pas, itu sama aja banyak ngomongnya ya dengan anak-anak yang tidak introvert gitu, ekstrovert. Jadi seperti itu. Jadi bisa dipakai TEA itu dalam pembelajaran. Yang penting adalah bagaimana kita merangsang anak-anak untuk berpikir kritis. Merangsang anak-anak berpikir kritis itu bisa dengan pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu. Pertanyaan yang dibikin pro kontra ya. Misalnya dibikin pro kontra, kamu mau tinggal di kota apa di desa? Mana enaknya tinggal di kota apa di desa misalnya ya. Anak-anak berpikir oh apa enak di desa, untung untung ada plus ada minusnya tinggal di kota nih. Kalau tinggal di kota fasilitas banyak tapi suasananya tidak nyaman, banyak polusi. Tinggal di desa fasilitas agak kurang tetapi udaranya bersih. Dia berdiskusi dengan kawannya, dia mencari jawabannya. Itu menimbulkan apa namanya semangat untuk berpikir kritis ya. Seperti itu. Itu ya, Ibu
Ika, Ibu Pak. Ika dari Jabar ya, Jawa Barat. Terima kasih, Pak. Ya, ini Jabarnya di mana, Bapak, Bu? saya di Singaparna, Bapak. Oh, Singaparna. Singaparna, Singaparna ini Galunggung. reoknya ya terkenal ini. Reok ya. Apa namanya? Iya sih. Singaparna. Singaparna. Apa yang terkenal Galunggung, di Pak. sana itu? Kenapa, Apa? Pak? Yang terkenal di Singaparna itu lupa-lupa, pokoknya ada yang populernya di Singaparna itu. Kalau nggak bukan reoknya ya. Gitu. Reok itu Ponorogo ya. Oh, Ponorogo, Pak. Oke, oke, oke. Oke, baik. Bapak, Ada lagi satu yang lagi. mau bertanya? Pak, Silakan. satu lagi. Oh ya, Kalau silakan. sekarang tuh kalau di kurikulum Merdeka ada yang disebut dengan pembelajaran diferensiasi ya, Pak. Apa? Pembelajaran diferensiasi. Oh, diferensiasi ya, ya, ya. Nah, kalau itu Pak, saya tuh kebetulan bergelut dengan kurikulum Merdeka. Sebenarnya diferensiasi itu apa dan penerapannya seperti apa gitu Pak kalau di sekolah? Nah, itu pembelajaran diferensiasi itu Ibu sudah terapkan. Saya menerapkannya kebetulan begini Pak, penjelasan dari pendamping madrasah itu belum jelas ya tentang kurikulum Merdeka. Jadi saya menerapkannya sesuai dengan pemahaman saya gitu bahwa si anak itu memiliki variasi belajar gitu Pak. Jadi saya harus menyesuaikan dengan kebutuhan anak. Jadi saya sering menerapkannya seperti pembelajaran PI tadi Pak gitu. Jadi karena perbedaan kebutuhan anak itu, jadi saya anak yang kemampuan berpikirnya tinggi supaya membimbing teman-temannya yang lost gitu ya, yang berpikirnya rendah gitu Pak. Apakah yang saya lakukan itu sudah tepatkah atau masih belum tepat gitu Pak? Ya, jadi sebenarnya apa namanya, di dalam kurikulum Merdeka itu namanya pembelajaran diferensiasi. Diferensiasi itu mananya intinya bukan membeda-bedakan antara satu anak dengan yang lain ya. Jadi kita mengajar itu kan berbasis keadilan ya, berbasis kepada keadilan, memberikan kesempatan kepada anak yang sama untuk menunjukkan kemampuannya masing-masing. Jadi sehingga kalau pembelajarannya tidak pada level sekolah dasar menengah, itu biasanya itu dikaitkan dengan kehidupan nyata, Bapak Ibu ya. Dikaitkan dengan kehidupan nyata di mana dia tinggal misalnya kan. Nah, biasanya anak-anak yang seperti itu dia tahu kebutuhannya. Ya, misalnya menyesuaikan dengan gaya belajar mungkin di Jawa Barat atau di Jawa Timur beda cara mengajar guru di masing-masing tempat ya. Misalnya dia mengutamakan kepada pemahaman tentang budaya lokal gitu ya. Misalnya kayak di Bengkulu misalnya, kita ajarkan tentang tabot. Nah, tabot ini kan memberikan nuansa yang berbeda. Ketika anak-anak kita belajar diferensiasi itu, mereka tahu kehidupan nyata mereka kenal dengan tabot. Ya kan? Kemudian minat dan kemampuan juga ya. Basicnya adalah minat mereka. Kan beda-beda anak, beda juga minat dan kemampuannya Bapak Ibu. Jadi kita juga harus mengakomodir. Kalau anak-anak yang pinter, ya kan, minatnya tinggi. Nah, gimana dengan anak-anak yang kurang pinter? Itu harus juga diikutkan, dibangkitkan minatnya supaya tumbuh. Anak-anak itu sebenarnya tidak ada yang bodoh pada prinsipnya. Cuma mereka belum dapat kesempatan, belum menemukan cara yang tepat untuk belajar yang mereka sukai. Bisa jadi mereka itu pintar, tapi karena mereka tidak dapat guru yang pas, sehingga tidak menarik. Matematika itu sulit bagi yang tidak suka, bagi yang suka nggak sulit jadinya. Jadi jangan dulu ilmunya yang diberikan menurut saya, tetapi ya beri kesempatan anak tertarik dulu. Kalau anak sudah tertarik, termotivasi, semuanya gampang, Bapak Ibu ya. Jadi kita yang pertama itu menurut saya adalah ya buka kesempatan anak-anak untuk berminat mengikuti pelajaran dulu. Gimana caranya Bapak Ibu? Ya kan? Apakah dengan ada reward, apa dengan cara dengan
ada perbal, ada pujian, ada hadiah, terserah Bapak Ibu ya. Yang penting anak-anak berminat dengan materi yang Ibu sampaikan. Kalau sudah nggak suka, walaupun gampang, anak-anak tidak akan ikut itu ya. Anak-anak ikut itu karena gurunya kadang-kadang, bukan pelajarannya. Karena dia suka dengan gurunya, dia suka dengan Pak Imran, dia ikut mata pelajaran Pak Imran ya kan? Atau dia suka dengan Ibu Ima ya, dia ikut dengan Ibu Ima, bukan pelajaran Ibu Ima sebenarnya awal-awalnya, tapi dengan Ibu Imanya dia suka. Lama-lama kan dia akan ikut materi Ibu Ima dengan baik gitu. Apa yang Ibu Ima sampaikan bahasa nge dia, nje bu. Lama-lama kan jadi pinter dia. Ya, tapi kalau gurunya sangar ganas ya, misalnya Pak Ihsan ini main tabok ya kan, nggak mau dia main tabok sedikit tabok ya, dikit tabok nggak berani anak, apalagi anak MI ya. Ini sangar ini main pukul ya, kasar. Imam Mahmudi ini main pecut ya kan, gimana ini main pecut ya kan. Ya, jadi kita menghukum juga harus berkesadaran Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita menghukum sadar bahwa ini hukumannya bukan hukuman artinya membuat dia celaka, tapi hukumannya mendidik kayak gitu. Nah, dengan demikian dia akan ingat nih, saya dulu waktu SD itu diboges sama Pak Imam misalnya. Ingat dia sampai dia jadi anggota DPR nanti ya. Dia sudah besar, sudah menjadi anggota DPR RI, jadi gubernur di Kalimantan Selatan. Dia ingat dengan Pak Imam. Dulu Pak Imam memboges kepala saya dulu. Ini luar biasa. Nah, yang ada tuh bukan pelajaran Pak Imam yang diingat, bekas bogesan Pak Imam. Nah itu jangan sampai ada kesan-kesan yang kurang baik ya. Walaupun itu menghukum, tapi itu penting juga untuk kita ingat ya kan. Yang kedua harus memberikan kesan. Anak-anak ini kan butuh kesan. Kalau Pak misalnya Ibu namanya Ibu Ike ini suka ngasih permen nih. Kalau mau masuk kelas dia suka kasih permen ke saya Ibu Ike nih. Tiap Ibu Ike pasti datang anak-anak itu karena dia menginginkan permen awalnya ya. Nah, kalau nggak ada Ibu Ike permen nggak muncul. Berarti ya ini terkenal dengan permen apa namanya permen mentolnya gitu. Seperti itu ya. Jadi ada sesuatu yang bisa kita ingat, ya kan? Ada sesuatu yang bisa kita ingat. Kalau Pak Imam Mustafa ini dia orangnya disiplin nih, nggak boleh terlambat. Itu ada ingatan. Jadi anak-anak itu sudah datang sebelum waktunya sampai. Dia memang cepat masuk Pak Iwan nih, tapi keluar juga cepat gitu. Cepat masuk, cepat keluar. Ya masuk jam 7, keluar 7.15. Misalnya. Nah, perlu diketahui, kita ngajar Ibu bukan curhat ya. Bukan curhat, ini banyak curhat ya. Curhat ini misalnya belajar 2 kali 45 menit, 60 menit itu curhat masalah keluarga. Ya, materinya cuma 10 menit. Nah, itu nggak boleh curhat itu ya. Jadi kita yang masalah pribadi jangan kita bawa ke dalam kelas. Dengan anak-anak kita, ini kemarin Ibu beli kambing ini, Ibu baru beli ayam 30 ekor, baru beli sapi nih. Ibu-ibu ini baru beli emas ini nih ya. Ini coba lihat emas di tangan Ibu. Ya. Itu nggak penting Ibu sampaikan itu ya. Atau mengupat ya, banyak guru-guru kadang-kadang menggibah di dalam kelas. Menggibah kawannya, gimana Bapak Kepala Sekolah ini? Kipas angin nggak ada, ruangan berantakan ya. Kemana dia makan kipas angin ini? Menggibah, nggak perlu menggibah itu ya. Jadi lebih banyak materi. Kalaupun kita kasih kuis, kasih apa namanya, kasih joknya yang bagus. Jangan jok yang nyerempet porno ya. Nah, ini sedikit-sedikit ya pornografi ya kan ceritanya, atau yang horor yang menakutkan ya. Jadi yang mendidik gitu. Seperti itu kira-kira Ibu ya. Jadi yang terkait pembelajaran depresiasi itu pembelajaran di kurikulum Merdeka ya. Jadi kita sesuaikan antara pertama intinya sesuaikan dengan minat, bakat dan kemampuan anak-anak tempat kita.
Ya, sesuaikan materi ajar kita itu dengan ilmu, dengan kehidupan nyata mereka. Misalnya di Bengkulu misalnya, saya contohkan di Bengkulu tempat saya ngajar. Saya akan mengajarkan tentang tabot karena anak-anak paham tabot. Tabot itu kan budaya Bengkulu. Jadi kalau saya ajarkan tabot, anak-anak akan nyambung. Makanan pun kayak gitu, mengajarkan tentang makanan tradisional. Saya akan mengajarkan tentang, kalau di Jawa mungkin tempe mendoan ya misalnya ya. Kalau di Jawa Timur apa? Tempe mendoan ya. Atau presto atau apa namanya makanan-makanan Jatim, tradisional. jatim. Nah, itu akan lebih cepat. Oke. Itu Bapak Ibu, ada lagi pertanyaan sebelum saya masuk menjelaskan? Silakan Ibu Farida Malang. Malang ini daerah dingin ya. Malangnya di mana Ibu? Angkat tangan. Ibu Ikare mana? Ya. Begini Pak, dikatakan pertanyaan kayak bukan dikatakan, mungkin saya minta solusi saja Pak, kembali kepada tadi ciri-ciri berpikir tinggi. Nah, di sekolah Pak kadang kita memberikan soal yang kadarnya rendah, ada juga yang sedang, ada juga yang tinggi. Nah, biasa anak tidak bisa mana yang mana yang sedang, yang mana yang tinggi. Bukan semacam siswa saja Pak, kadang kita sebagai guru juga tidak bisa membedakan mana sih yang tinggi, mana yang rendah, mana yang sukar. Kita membaca sekian tahu. Nah, bagaimana Pak solusinya supaya anak-anak bisa bersama pengetahuannya yang tingkat rendah sekali dengan yang tingkat tinggi. Solusinya bagaimana supaya bisa ikut dia seperti teman-temannya, menyamaratakan Pak. Siapa tahu ada solusi. Sekian Pak, terima kasih. Nah, Ibu Ikare ini dari mana? Sulawesi, Bu? Dari Sulawesi Selatan Pak, Sopen. Oh, Sulawesi Selatan ini ibu kotanya apa? Sulawesi Selatan ibu kotanya apa? Makassar Pak. Makassar ya. Orang Makassar ya. Kabupaten Sopen. Oke. Orang Makassar ini biasanya pintar-pintar, banyak makan ikan ini ya. Banyak makan ikan dia. Kira napak pintar napa wes lega-lega. Nah, Begini Bu Ikare ya, Iya, Pak, ya. begini. Anak-anak itu kan dia sampai pada berpikir kritis itu kan nggak ujuk-ujuk gitu. Itu kan butuh proses yang cukup berkesinambungan. Jadi jangan diharapkan juga dia belajarkan sekali dua kali langsung pintar gitu. Jadi berproses dia. Yang paling bagus itu Ibu Ikere adalah dengan cara praktek Ibu sendiri mengajarkannya. Mengajarkan itu tidak dengan memberi contoh saja, tetapi itu diimplementasikan di dalam cara mengajar Ibu. Contohnya begini, mengajar matematika misalnya ya. Mengajar matematika. Ibu tidak hanya mengajar matematika itu, hitung-hitungan itu di dalam kelas. Coba bawa ke keadaan nyata, misalnya mengukur ya. Misalnya mengukur luas. Luas itu kan apa? Panjang kali 4 persegi panjang itu ukuran luasnya berapa, Bu? Bapak Ibu kalau mengukur 4 persegi panjang itu yang dikali panjang kali Lebar Pak. panjang kali lebar. Coba anak-anak di rumah, anak-anak sore nanti malam nanti coba kamu ukur meja belajar kamu. Coba kamu ukur meja belajar kamu. Dia ukur pakai meteran. Coba diukur panjang kali lebar gitu. Nah, prakteknya dibawa langsung ke dalam dunia nyata. Ya. Coba kamu ukur meja belajar kamu di rumah berapa? Cara mencari luas ditunjukin dulu panjang kali lebar. Itu salah satu hal yang sangat nyata. Nah, misalnya Bapak Ibu mengajarkan tentang biologi, tentang ilmu alam, apa ada di MI ada ilmu alam ya? IPA ya. Bisa mengajar IPA tentang misalnya sayur-sayuran. Bapak Ibu bisa mengajarkan sayuran itu tidak hanya dalam kelas,
Bapak Ibu bisa mengajarkan di luar kelas. Itu kan melatih berpikir kritis tuh. Anak-anak misalnya cara menanam wortel, cara menanam ubi jalar, cara menanam padi. Bapak Ibu bisa mengajarkan ke kebun wortel, bisa belajar dari sawah, bisa belajar dari para petani. Itu juga merangsang anak-anak berpikir kritis. Jangan nanti di dalam kelas gitu. Karena kalau di luar anak-anak akan berinteraksi dengan alam ya. Dia akan melihat nih kalau orang bertanam padi di sawah ini apa yang harus dilakukan, berapa umur benihnya, berapa tinggi airnya, berapa jarak antara satu bibit dengan bibit yang lain. Itu kan nampak tuh anak-anak akan berpikir lebih luas. Tapi kalau teori saja di dalam kelas Bapak Ibu ajarkan itu justru tidak luas. Ya cukup di dalam kelas. Pas pulang dia akan Hilang. Itu yang namanya meaningful tadi Bu. Jadi kan ada 3 tadi konsep kognitif dalam pembelajaran mendalam. Ada namanya mindful, ada meaningful, ada joyful. Ya kan? Nah, meaningful itu bermakna, belajar secara bermakna. Nah, kalau bermakna ini anak akan terbiasa berpikir kritis. Bermakna, lihat alam nyatanya. Nah, joyfulnya dia akan senang kalau ke sawah ya kan. Dia akan senang kalau belajar tentang misalnya tentang hewan ternak. Dibawa ke kandang kambing, Bu. Dibawa ke kandang sapi. Anak-anak bisa melihat misalnya sapi perah ya. Bagaimana dia bisa minum susu itu, dari mana susu itu sebenarnya? Dari sapi perah. Bagaimana memerah susu sapi? Dia tahu, oh begini. Tidak ujung-ujung keluar air susu terus diminum. Oh begini prosesnya. Kok bisa begini? Anak-anak akan bertanya terus itu. Pikirannya akan dibantu oleh imajinasinya akan tumbuh. Nah, anak-anak ditanamkan berpikir secara imajinatif, secara imajiner, ya kan? Bagus imajinasi itu ya. Makanya anak-anak juga harus diajarkan untuk membaca buku-buku tentang apa? Buku-buku tentang sastra juga bagus ya untuk melatih daya berpikirnya. Jadi anak-anak yang membaca buku tentang novel, tentang cerpen ya, novel itu akan membangkitkan kemampuan berpikir secara imajinatif. Ya kalau anak berpikir imajinatif, dia kan kemampuan dia mengabstraksi semua halnya itu enak ya. Coba di mute-kan dulu Pak Idham. Coba di mute-kan dulu Pak Idham. Ya, jangan ngomong Pak ini biar terdengar. Oke. Jadi seperti itu. Nah, bagus juga anak-anak SD itu ditanamkan untuk membaca buku-buku yang bersifat fiksi ya, fiksi. Bapak Ibu tahu fiksi, buku-buku fiksi? Tahu. Misalnya membaca novel, membaca cerita-cerita tentang Legenda. ya. Anak itu kan dibangun kemampuan berpikirnya, imajinatifnya. Oh, ternyata zaman dahulu ada seorang nenek ya kan tinggal di gubuk di tengah hutan. Dia itu akan terbawa alam imajinasinya ke alam. Jadi anak-anak itu akan berpikir kritis, kenapa nenek itu tinggal di hutan sendirian ya? Itu akan menarik, itu membantu mempercepat kemampuan berpikir kritisnya. Ya, jadi merangsang daya kemampuan kritisnya untuk melihat ternyata dulu zaman Mahapati Gajah Mada seperti ini kejadiannya. Jadi seolah-olah dia melihat video di depan matanya ya. Video dia akan pikirannya akan kembali ke 200-300 tahun yang lalu ini. Jadi imajinasinya akan muncul seperti itu. Jadi kalau sudah tumbuh kemampuan berimajinasi, maka anak-anak akan kreatif akan kreatif gitu ya. Jadi bawalah anak-anak yang bisa mengantarkan dia untuk berpikir lebih bebas. Jangan dikungkung dalam kelas, Pak Ikram ya. Anak tidak boleh keluar ya. Anak tidak boleh keluar main. Anak tidak harus duduk di dalam kelas terus. Pas istirahat tidak boleh ke kantin. Nggak apa-apa ke kantin, itu kan pengalaman experience-nya itu. Pengalaman, ternyata kantin ini seperti ini ya kan. Kantin ini seperti ini.
biarin aja dia ke kantin ya. Kantin maksudnya tempat kan ada di sekolah itu kantin ya Bapak Ibu ya. Ya kantin ya bahasa Bapak Ibu itu, kantin. Kantin, Pak. Kantin ya, tempat orang belajar. Nah, itu Menjual, biarin dia. menjual. Iya, dia lihat, jangan dimarah. Misalnya ke kantin dia ya kan, silakan. Kalau dia mau apa namanya lari-lari sedikit-sedikit depan lapangan, jangan dimarah-marah ya. Artinya justru marah itu bikin membunuh karakter, membunuh imajinasi, membunuh kreativitas anak ya. Nah, jadi intinya diberikan kesempatan dia untuk berinteraksi dengan alam. Makanya sekarang itu ada sekolah alam namanya. Sekolah alam itu tujuannya itu untuk melatih anak-anak untuk kembali berpikir secara nyata dengan kehidupan. Nah, sekali waktu bawa berdharma wisata, ibu-ibu ya. Anak-anak bawa ke tempat-tempat bersejarah, misalnya di Makassar itu di mana? Makassar itu kan ada Sultan Hasanuddin ya. Museumnya Sultan Hasanuddin. Di benteng Nah, banyak itu kalau di Makassar itu banyak pahlawan-pahlawan nasional ya kan ada peninggalan-peninggalan bersejarah itu dibawa ke sana biar anak tuh oh ternyata ini sejarahnya ini jangan di buku aja diajarkan. Memang teorinya ada bukunya tetapi diajarkan. Misalnya kalau di Bengkulu ini ada Benteng Marlborough peninggalan Inggris tahun 1918 1819 itu Rafflesia arnoldi, bunga terbesar di dunia namanya Rafflesia. Kita bawa dia ke bunga itu. Ini bunganya. Ternyata memang benar ada bunganya, kemudian ada sejarahnya seperti itu. Jadi anak-anak berpikirnya lebih terbuka, ya kan? Itu ciri-ciri anak yang bagus. Jadi dibawa supaya dibawa ke alam nyata anak-anak itu, Ibu. Ya, jangan dibiarkan dia belajar hanya sebatas teori ya kan. Karakter juga mengajarkan karakter juga jangan artinya mencontohkan, ibu harus menjadi contoh. Kalau jangan membuang sampah sembarangan, ibu jangan buang sampah sembarangan. Ya kan? Kalau mencontohkan tepat waktu, ibu harus tepat waktu dulu. Nggak sampai anak-anak disuruh tepat waktu, ibu terlambat ya. Atau anak-anak disuruh apa namanya rajin tapi ibu banyak nonton, banyak baca koran di ruang kepala sekolah. Artinya tidak sesuai apa yang disampaikan dengan kenyataannya ya. Jadi harus menjadi contoh karakternya. Ya kan? Mengajarkan karakter itu kan dengan contoh, dengan teladan ya kan. Kalau gurunya sendiri tidak kasih teladan ya gimana anak-anak bisa meniru. Oke, Bapak Ibu. Terima kasih, Pak. Oke, saya sedikit ingin menyampaikan ini. Saya share screen ya. Bisa dilihat, Bapak Ibu? Bisa. Bisa, Pak. Ini soal kemarin ya. Soal kemarin yang saya buat. Itu saya buat soal itu dari nomor 26 sampai nomor 50. Itu gambaran ya, beginilah soal-soal yang kita anggap untuk ukuran C1 C4 sampai C6 seperti itu ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini sudah dikerjakan belum? Ada yang dapat nggak soal? Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Sudah dikerjakan. Ya. Berarti ini Ibu tidak hanya soal seperti ini, tidak hanya kemampuan berpikir secara analitik, tetapi juga Ibu harus berpikir juga tentang konten, pernah membaca ini ya. Misalnya seorang anak dapat menggunakan kata secara efektif baik lisan maupun tulisan, ya kan? Ada di situ ada sastrawan penulis skenario drama atau bunyi bahasa, semantik bahasa, pragmatik dan penggunaan praktik bahasa. Menurut Howard Gardner, anak tersebut punya kecerdasan. Nah, itu kan ciri-ciri pertanyaan yang berpikir tingkat tinggi. Kenapa saya bilang berpikir tingkat tinggi? Ciri-ciri anak-anak memiliki kemampuan linguistik itu artinya ilmu bahasa. Ya kan? Kalau Bapak Ibu tidak mengerti ilmu bahasa, maka tidak akan dijawab dengan jawaban yang tepat ini. Ya kan? Itu ada fonologi, ada bunyi bahasa, ada semantik, ada pragmatik. Itu ilmu bahasa tuh. Ya, ada pendongeng.
ada pendongeng, ada orator, ada penerjemah. Itu dalam makna berbicara secara lisan. Nah, kenapa ini lebih berpikirnya tingkat tinggi? Pertama, Bapak Ibu harus menganalisa dulu ya. Yang disebut dengan ilmu bahasa itu apa saja bagian-bagiannya. Itu yang pertama. Kalau itu sudah tidak ada di dalam kepala Ibu, maka ini tidak akan terjawab dengan benar soal ini. Iya kan? Iya, benar. Ya nggak? Iya. Ya, Pak. Nah, yang kedua, Ya, Pak. Bapak Ya, Ibu Pak. pernah membaca modul tentang Howard Gardner. Ya kan? Kan ada modulnya Howard Gardner. Iya, Nah, Pak. Ya, Pak. kalau Bapak Ibu sudah membaca ini, pasti Ibu bisa membedakan apakah kecerdasannya buatan, matematika, ruang, atau gerak itu. Nah, itu kan mulai muncul kemampuan berlapis ya. Berlapis kemampuannya. Tidak cukup menjawab dengan sekali berpikir langsung terjawab, tapi banyak lapisan-lapisannya sehingga menemukan jawabannya ini. Jadi yang benar adalah kecerdasan Bahasa. linguistik. Ya, kan mungkin Bapak Ibu buka lagi di rumah kemarin kan. Bahasa. Kecerdasan bahasa. Iya, kecerdasan bahasa. Oke ya. Kemudian Batu di Bapak. Minum dulu, Pak. Bu Ikare. Siapa lagi yang suruh minum Bapak? Aku mau makan apa? Mek Alma, ambek konyoku situ, ambek wis dan pertanyaan yang nomor 1 Bapak Ibu Udah kelihatan ini. bisa dilihat ya. Ya, Ini, Pak. Bisa, Pak. Siapa? Oke. Nomor 2. Coba dibaca Ibu ini admin. Nomor 2. Berlaku integrasi. Nomor 27. Perilaku disintegrasi bangsa merupakan ancaman yang sering terjadi pada Ya, lanjut. negara. Ya, agak keras. Perilaku disintegrasi bangsa merupakan ancaman yang sering terjadi pada negara yang memiliki keragaman seperti Indonesia. Disintegrasi bangsa harus segera diatasi agar tidak semakin berkembang luas. Berikut ini yang tidak termasuk upaya yang digunakan dalam mencegah disintegrasi bangsa adalah. Nah, ini juga berpikir tingkat tinggi ya. Perlu ada satu kata kunci yang Bapak Ibu harus perhatikan. Apa itu? Tidak termasuk. Itu yang paling upaya. penting ya. Kalau nggak hati-hati ini bisa terjerumus ini pertanyaan ini. Nah, kata kuncinya tidak termasuk. Berarti yang termasuk tidak dianggap benar. Yang tidak termasuk mana saja ya kan? Nah, seperti itu. Yang mengganggu disintegrasi bangsa mana saja. Jadi yang kita hapus itu yang tidak termasuk. Yang termasuk kita hapuskan. Oke. Nomor 1 apa? Coba dibaca. Apa? Menunjukkan budaya daerah. Budaya daerah sendiri. Daerah lain. Menimbulkan budaya daerah sendiri dan meremehkan budaya daerah lain. Oke. Menumpas setiap gerakan separatis secara tegas dan tidak kenal kompromi. Ini salah tulis nih kelan ya. Menanamkan nilai-nilai Pancasila. D. Menghilangkan kesempatan untuk berkembangnya primordialisme. Dan E. Meningkatkan ketahanan rakyat. Mana yang benar itu? Kan budaya daerah sendiri dan meremehkan budaya daerah lain. Apa analisisnya? Apa analisisnya? Coba siapa mau menjawab? Menimbulkan budaya daerah sendiri. Merendahkan budaya masyarakat yang lain. Kenapa tidak? Kenapa tidak D? Karena Primordialisme itu mengunggulkan diri sendiri secara individu. Ya. karena ini merupakan ancaman. Kalau yang B itu termasuk ada Upayakan. ada keragaman. Pak. Yang B. Dalam memiliki keragaman.
Nah, kalau dari kita kata kuncinya sendiri dan negara meremehkan orang memiliki lain itu keragaman. akan memecah belah dan tidak utuh lagi. Ini Jadi bapak-bapak. disintegrasi bangsa itu tidak dapat karena upaya. Jadi Iya, Oke. itu yang B termasuk upaya yang digunakan dalam Oke mencegah. ya, jadi yang benar adalah ya. Jadi yang tidak termasuk itu saja kata kuncinya. Mengunggulkan budaya daerah sendiri dan meremehkan budaya lain. Kalau kita buat mengunggulkan budaya daerah sendiri dan menghargai budaya orang lain, pas nggak? Pas. Tidak pas karena menghormati, karena tidak termasuk tadi ya. Ya. yang bukan berarti Pak. Iya kan? Ya. Kalau Ya. saya kasih kata kuncinya saya ganti, mengunggulkan budaya daerah sendiri dan menghargai budaya daerah lain, benar apa salah? Benar. Upaya itu Pak, berarti upaya. Benar. Itu betul berarti sikap yang betul. Jadi di pilihan yang selanjutnya berarti D. Yang termasuk disintegrasi, Pak. Ya oke. Jadi yang tidak termasuk. Jadi ada unsur negatif di sini ya. Ya, Pak. Kan? Negatif. Ada unsur negatif. Itu tapi direkam terus Ibu admin ya. Siap, Pak, siap. Oke, jangan direkam, itu bukti untuk. Oke, jawabnya adalah Mengunggulkan ya. Menunjukkan budaya Kalau daerah nomor sendiri 28? dan meremehkan budaya daerah lain. Kalau nomor Itu energi panas menjadi energi panas. Pada saat pembelajaran IPA, seorang guru menggunakan setrika listrik menyala menjadi panas setelah dihubungkan ke sumber listrik. Berdasarkan ilustrasi tersebut, yang terjadi adalah ini. Energi listrik menjadi panas. Ini jawabannya adalah Energi listrik menjadi energi panas. Jadi Oke. Nomor 29. Kesadaran berorganisasi yang diawali oleh Gerakan Kebangsaan tahun 1908 Budi Utomo menjadi motivasi guru dalam. Apa tuh? Cari jawabannya C, kok salah saya? Saya salah ini, Bapak. Jawabannya C, Pak. Salah, Pak. Salah, Pak. Kemarin saya jawab E, Kan nasib guru honorer. Betul C ya, Pak. Jawabannya C. Benar yang Saya jawab C benar, Pak. Perjuangan nasib guru honorer. Guru Memperjuangkan nasib honorer melalui organisasi profesi guru. organisasi profesi guru. Ya. Kenapa kok? Ya, Pak. Oh, memperjuangkan nasib guru honorer melalui organisasi profesi guru. D yang benar, Pak. Jadi benar dong. Jadi jawabnya adalah D ya Bapak Ibu. Memperoleh Ya, barang. Kenapa Pak kok D, Pak? memperjuangkan nasib guru Jadi honorer jawabannya adalah melalui organisasi memperjuangkan nasib guru honorer melalui organisasi profesi guru. Oh, saya Hati-hati Bapak Ibu, hati-hati menjawabnya. Nah, saya juga E. saya Bu C. I. Saya juga E. Coba Bapak Ibu lihat. Coba Bapak Ibu lihat. Mari jawabnya, Pak. Coba Bapak Ibu lihat, perhatikan pelan-pelan. Kesadaran berorganisasi diawali gerakan kebangsaan. Kuncinya berorganisasi. Kuncinya motivasi dalam mengajukan sekolah berprestasi, mempertimbangkan penghasilan sesuai dengan berdasarkan aturan kerja, memperjuangkan membangun komitmen kerja, itu kan sama semua Bapak Ibu. E-nya juga sama, mirip itu. Ada satu yang nyeleneh. Jawabannya yang nyeleneh itu yang menjadi benar kalau kita paham ya. Ya. Jadi jawabannya, jadi harus cari yang aneh apa yang Maksudnya yang berbeda dengan jawaban yang sama. Kalau tidak mungkin ada 4 yang benar, ya kan? Yang D. Ya enggak? yang lebih positif. Berarti Yang lebih positif dan tidak mungkin kalau saya jawab, jawabannya itu ada 4 yang benar. Pasti ada satu yang benar. Nah, A, B, C, dan E itu semuanya benar.
Ya kan? Nggak mungkin 4, tapi ada satu yang memang berbeda dengan 4 itu yang kita jawab. Itu butuh Kalau dari analisis. pertanyaannya tertulis kesadaran berorganisasi. Organisasi tersebut yang menjadi kunci ya Pak ya? Iya. Serta Jadi gerakan kebangsaannya itu mungkin. bukan gerakan Bukan. ya oke, Organisasinya. Organisasi. Jadi maksudnya begini Bu. Sementara Pak Guru ini. Jadi semangat Motivasi guru. Ya Pak. semangat ya Hah? semangat dari Ini kuncinya menjadi motivasi guru kayaknya. ya jadi Halo, sumpah. Oh semangat iya, Budi Utomo itu Bu, semangat Budi Utomo. lah ya. Oke ya, lanjut. Anggota dari direksi. Lanjut Bapak Ibu. Orang Seorang kami mengajak guru. siswa untuk melakukan eksperimen matematika dengan menggunakan alat peralatan dan teknologi. Lalu Pelan-pelan aja Bu, mendiskusikan temu pelan-pelan mereka aja Bu, dengan jangan buru-buru Bu. kelompok kecil. Santai. Bu, Dengan jangan proses yang paling tepat untuk mengevaluasi capaian pembelajaran ini adalah Nah ya, menilai pelan-pelan lagi. kolaborasi Coba ulangi Bu, pelan-pelan Bu. dan kemampuan berpikir Seorang guru siswa MI dalam mengajak mendiskusikan siswa sebuah untuk eksperimen. melakukan eksperimen matematika dengan menggunakan alat peraga dan teknologi. Lalu mendiskusikan temuan mereka dalam kelompok kecil. Ya. Penilaian proses yang paling tepat untuk mengevaluasi ketercapaian pembelajaran ini adalah Ya. jawabannya A ya Pak. Kecil A. Nilai Yang A, Pak. kolaborasi, A. kreativitas, dan Kreativitas, kemampuan berpikir siswa siswa dalam mendiskusikan temuan eksperimen. Betul nggak Pak? Yang A ya Pak. A. Kenapa Iya, Bu? kuncinya Kelompok Isinya penilaian proses. Berdiskusi. Ini melakukan eksperimen. ya eksperimen. Kemudian menggunakan alat. Mendiskusikan dan juga Mendiskusikan. penilaian prosesnya itu. penilaian proses yang paling tepat. Mendiskusikan temuan itu sama eksperimen kata kuncinya Pak. Menilai kolaborasi. Oke. Kata kuncinya adalah mendiskusikan. Mendiskusikan temuan mereka itu Pak dalam kelompok kecil. Eksperimen. Kuncinya ada di penilaian proses. Yang namanya proses itu terjadi di awal sampai akhir. Oke. Iya, betul sekali. Karena yang dinilai ini prosesnya. Ini ya Allah, ini taruh Oke ke ya. situ uangnya. Nih ya pintar ya. Mereka yang tersedang. Lanjut Pak, lanjut. Makasih materi. Ribut baik. Hah? Lanjut. Ngegarin jasa ngomong. Hah? Bu Imai. Bu Imai. Oh iya tadi Saya ke udah nomor dimatiin Bu 31. Imai. Lanjut Pak, silakan. Ini harus 31. Sudah lanjut nomor 21. Oke, lanjut ya. Silakan, ini nomor berapa tadi? 31. 31. Jadi jawaban nomor 30 itu adalah Jadi karena kita tahu A itu bahwa anak-anak diajak untuk Berdiskusi. berdiskusi. Tentu diskusi itu namanya kolaborasi ya. Iya. Ya, mendiskusikan. Diskusi artinya untuk merangsang kreativitas, berpikir kritis, ya kan? Berarti jawabnya A. 31? 31. Pelajari Ya. matematika ditemukan beberapa ditemukan beberapa hambatan belajar learning obstacles. Dalam mempelajari matematika ditemukan beberapa hambatan belajar learning obstacle. Hambatan didaktis, Itu hambatan epistemologi, Antagonik obstacle. Hambatan didaktis, didactical obstacle, dan hambatan epistemologi, epistemical obstacle. Di Ya, bawah ini pernyataan yang sesuai dengan hambatan epistemologi. Epistemologi obstacle adalah C, Pak. Siswa dihadapkan pada Bahwa konteks yang dihadapkan berbeda. dalam pengetahuan yang berbeda Keterbatasan dipelajari pengetahuan sebelumnya karena karena Kenapa Ibu memilih pengetahuan C? yang terbatas. Kenapa memilih C?
Karena masalah Epistemologi. hambatan-hambatan yang siswa dihadapkan dalam konteks berarti Hambatan yang terkait dengan keterbatasan pengetahuan, Pak. Ya, Sesuai dengan epistemologi. bukan beberapa hambatan sesuai dengan hambatan belajar. epistemologi. Oke. Good. Bagus. Sudah dapat ya jawabnya Bapak tadi? Yang C. Lanjut 32. Seorang Orang guru guru mengajarkan materi dengan tema peristiwa alam. ya Guru memberikan skenario tentang tanah longsor di wilayah pegunungan. Penilaian HOTS yang sesuai dengan mengevaluasi kemampuan siswa adalah Membuat Pak, laporan betul nggak, Pak? Membuat laporan Penilaian. investigasi Membuat laporan laporan. investigasi penyebab tentang tanah penyebab longsor. tanah longsor. Membuat laporan investigasi. Kenapa tidak A, B dan E? Karena Karena yang membuat berpikirnya laporan Karena Di sini berpikir memberikan tingkat skenario, tinggi. Pak. Skenario penilaian soal HOTS dan skenario, penilaiannya Pak. Kenapa menjawabnya C? Karena rananya udah investigasi. rananya Skenario, sudah Pak, itu membuat jadi tentang investigasi cara masuk berarti ke harus memberi Karena berikan contoh ya, Pak. Bapak Ibu, karena membuat analitis, laporan Pak. itu butuh kemampuan berpikir analitis. tingkat analisis dan aplikatif. Kalau sekedar menghafal itu kan C1. ya. Menjawab soal C2. C2. Mengisi soal C2. Membuat daftar C2. Kasihin Jadi uangnya yang ke C4 Bapak ini itu sama sampai- ini. Oke ya. Betul. Jadi jawabnya C. 33. Ketiga. Boleh langsung jawab nggak sih, Kak? 33A. C, Pak. 33 itu ya. Kalau kita lihat 33 apa? B, Pak. Yang A, Pak. Membuat simulasi, memberikan tugas, dan menggunakan media gambar. media Ya kan? gambar, Berarti betul. menunjukkan Jawabnya A. kerjasama dalam keluarga. Jadi jawabnya A ya. 1, 2, dan 4, Iya, Pak. Bapak. 1, Satu, 2, dua, dan empat. 4. Oke, nomor 34. Ada kalanya Ada guru kalanya mendapatkan guru kritik mendapatkan dari orang kritik dari orang tua siswa dalam mendidik untuk anak di sekolah. Namun, guru harus dapat mengendalikan diri dengan tidak mengedepankan sikap emosional. Dalam demikian, tindakan yang semestinya menjadi prioritas guru adalah yang A, memberikan layanan pendidikan sebaik-baiknya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan siswa. Oke ya. Jawabnya apa? Jawabnya adalah memberikan sebaik-baiknya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan siswa. Oke, bagus. Lanjut 35. Ahmad adalah seorang siswa. Mayoritas siswa di sana memeluk agama yang berbeda dengannya. Ahmad dijauhi dan mendapatkan diskriminasi semenjak teman-temannya mengetahui Ahmad tidak seagama. Tindakan guru sebaiknya Yang D, memberikan himbauan dan pemahaman untuk saling menghargai perbedaan di setiap pembelajaran. Mana yang paling detail jawabannya? D, ya. Coba memberikan himbauan Jawabannya adalah D, pemahaman untuk saling menghargai perbedaan. Jawabannya belajar. Itu namanya toleransi. 36, lanjut 36. Bapak Ibu. Seorang guru menggunakan media cerita. Seorang guru menggunakan media cerita bergambar digital siswa dalam membaca nyaring. Guru merekam kegiatan tersebut untuk kemudian diberikan penilaian. Model evaluasi yang paling tepat untuk mengukur kemampuan membaca nyaring adalah Pak, jawabannya. Menganalisis rekaman. Iya, untuk membaca nyaring itu kan kita analisis rekaman ya kan. Gimana enggak kita dengar rekaman membaca nyaring, dengar rekamannya ya.
Ya. Berarti jawabnya B ya. Ya. Kalau kecepatan membaca nggak masuk dia, kan suara nyaring, ya kan? Oke, lanjut. 37. Jawabannya adalah B. Jadi Anda mengajukan cuti untuk mengunjungi orang tua di luar kota bersama keluarga. Namun saat yang sama, kepala sekolah menugasi Anda mengikuti pelatihan pembuatan modul pembelajaran bersama. Sebagai guru yang Anda lakukan adalah Yang C. Pak C. Ya, kalau ini Menunda masalah ini, mengajukan Pak. cuti dan Menunda mengajukan cuti dan melaksanakan tugas pelatihan sampai tuntas. Oke, jawabnya C. Oke, Bu. 38. Ketika seorang guru mengajak siswa-siswanya untuk mengamati panen kayu di hutan yang tidak jauh dari sekolah, pemahaman yang paling penting untuk disampaikan kepada siswa terkait kegiatan itu. Pak kagetnya Pak. Yang apa? Artinya dilakukan pengajaran tanaman di hutan setelah kayu dipanen. Tanaman di hutan dengan kayu dipanen. Jawabnya kayu A. dipanen. 39. Perkembangan pengetahuan dan pengetahuan teknologi dan telah mendorong aktivitas umat manusia pada lintas bangsa dan negara, sehingga mengarah pada globalisasi. Globalisasi dapat menimbulkan dampak positif dan negatif. Berikut ini yang merupakan dampak negatif globalisasi di bidang ekonomi adalah banyak produksi luar negeri yang masuk ke negara Pak D. Tanya produksi luar negeri yang masuk ke negara. Oke, 39 itu murahnya produksi luar negeri yang masuk ke negara. 40. Salah. Orang siswa ingin mengajarkan ciri-ciri bangun datar kepada siswa kelas 4 SD dengan menggunakan sumber belajar berbasis teknologi. Sumber belajar yang paling sesuai dengan perkembangan iptek adalah Yang B, B, Pak. Menggunakan aplikasi internet Jawabannya B. berbasis B. Menggunakan aplikasi Menggunakan aplikasi interaksi berbasis secara memvisualisasikan bangun datar secara konkret. Komunitas siswa memvisualisasikan bagi bangun datar secara Jadi jawabannya adalah iptek ya. Yang B. Iptek artinya ada augmented reality ya, AR, gitu ya. Berarti jawabnya B. Betul. Iya. 1. B. Dalam pembelajaran bilangan bulat, seorang guru ingin menanamkan kemampuan berpikir pada siswa. Rumusan tujuan pembelajaran yang paling sesuai adalah yang B, Pak. B, Pak. Oke, bagus. Dua dapat menjelaskan perbedaan antara bilangan bulat positif dan negatif dengan contoh dari Tadi saya contohkan dengan Pak siapa tadi itu? Dengan siapa Pak tadi saya contohkan? Yaitu menggunakan aplikasi untuk meja belajar anak-anak di rumah kan? Ya. Nah, itu seperti itu. Jawabnya adalah B. Yang B, Pak. yang satu B, betul. Kemudian yang kedua apa? Seorang guru kelas madrasah ibtidaiyah mendapati bahwa siswa kesulitan memahami pelajaran lalu berhemat energi karena materi yang disampaikan terlalu abstrak. Langkah evaluasi yang sebaiknya dilakukan oleh guru tersebut adalah 42 jawabannya apa? Melakukan observasi terhadap aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung. 43. Orang guru mengajarkan materi dengan tema peristiwa alam. Membuat laporan investigasi tentang penyebab longsor. Yang C, Pak. Yang C, Pak. C. Nomor 44 lanjut 44. Tentang penyebab tanah longsor. Prinsip Pak.
Prinsip dalam yang penilaian pendidikan hanya menggunakan satu metode penilaian karakter. Tepat. C, kecuali C. Kecuali C. yang C, Pak. Pak. hanya Hanya menggunakan satu metode penilaian karakter. Pak Lima, lanjut Pak Lima. perhatikan pernyataan Satu tiga 45B. siswa 134 yang start. 134. 134 Pak. Oke, B 134 bedanya B mengajarkan dan menyelenggarakan ya. menyelenggarakan program B Pak. Jadi jawabnya adalah Yang B 134 Pak Lima apa? B ya. Nomor 46 lanjut. kecerdasan bahasa Seorang anak Bahasa, yang Pak. mampu menyampaikan Kecerdasan bahasa. Kecerdasan bahasa. Kecerdasan bahasa, linguistik. Oke, lanjut 47. 47 sudah mendapati bahwa beberapa siswa sampai B. 7 Tekanan media di luar pelajaran sesi yang kesulitan. remedial. memberikan sesi remedial di luar mengadakan sesi remedial di luar jam pelajaran untuk siswa yang Nomor 48. D. 8D. D. Pak D. D. Mengadaptasi metode pelajaran Mengadaptasi metode pembelajaran. Berbasis teknologi sumber daya yang ada. Nomor 9. Dalam konteks kemajuan teknologi dan pembelajaran berbasis digital, etika profesional guru terutama ditentukan dengan cara Memastikan berhasil dan integrasi. Kualitas dan integritas konten digital yang digunakan Pak. Yang C dan integritas konten Itu digital yang adalah digunakan. memastikan kualitas dan integritas konten digital yang digunakan. Jawabnya adalah C. Ya, yang C Pak. Yang terakhir. Penggunaan teknologi dan pembelajaran PKN yang integrasi keterlibatan secara holistik Integrasi konten teknologi secara holistik yang C. Nomor 51. Enggak ada. 51 selesai. Alhamdulillah Pak. Udah Maghrib. Kalau saya lihat kemampuannya sudah bagus lah ya. Alhamdulillah. Sudah kali Pak. Jawab soal-soal yang level hot ya kan. Jangan sulit-sulit ya Bapak ya besok ya. Nah, jadi kalau saya lihat sudah cukup inilah menjawab itu. Wajar kalau bisa lulus ya. Kalau saya lihat Semoga nanti di UP-nya begitu juga Pak. gimana Pak? Nanti di UP-nya begitu. Sudah dibalas, dikeluarkan lagi Pak. Ya. Oke, saya kira itu karena sudah Azan maghrib. sudah ambil jam maghrib. Nanti Ibu Ika yang merekod ya. Ya, betul. Iya Pak. Nanti dikirim rekodnya ya. Kemana Pak? Ke grup. Ya. Coba aja ya. Ya, siap. Pak, itu mau bertanya dulu, boleh? Silakan. Pak, kalau UP-nya soalnya nggak jauh dari PTO begitu, Pak? Gimana? Untuk UP soalnya nggak jauh dari TO gitu. Ya, dia tidak jauh-jauh. Yang penting bukan jenis soalnya, Bu, tapi berpikir Ibu itu yang penting ya. Apapun jenis soalnya, kalau berpikir Ibu sudah tinggi, gampang aja menjawabnya ya. Iya. Ya, siap. Nggak usah dihafal soal itu, Bu. Yang perlu Ibu Belajar. Jadi apa Pak? Cuma ada bayangan. ada bayangan-bayangan ya kan? Kalau pilihan gandanya seperti ini bisa Bapak. Kalau reflektifnya itu loh yang kemungkinan kesulitan kita. Ya. Apalagi waktunya. Sedikit Pak. Agak kaku. Ya studi kasus memang studi kasus itu memang agak ribet. Ibu harus hati-hati, harus fokus membacanya ya. Latihan ngetik Bapak, sudah pernah latihan ngetik. Bertanya Bapak, kalau studi kasus itu kasusnya ditampilkan Ditentukan. atau dari kasusnya Pak? Apa milih sendiri Pak?
Semoga nanti Bapak yang memeriksa sudah tahu belum kuenya. Kasih soalnya Pak. Apakah disediakan temanya atau bertanya untuk studi kasus ditampilkan temanya atau kita sendiri yang menampilkan tema apa yang mau diangkat itu Pak? Nah, temanya nanti akan ditampilkan, Ibu akan melihat temanya, isunya apa. Nanti Ibu menganalisis tema-tema itu. Kasus-kasusnya apa, solusinya. Jadi kasusnya sudah ada ya Pak? Nah, Kita biasanya hanya seperti itu, kasusnya sudah ada. Iya. Yang sudah Ibu, tinggal Ibu mencerna, memahami, gunakan akal, olah pikir, olah rasa, ya kan, olah hati dan olah raga. nanti. Baik Bapak, kayaknya lebih cerah Pak ini. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Mohon Agak maaf berkurang karena bebannya. ini adalah pertemuan terakhir dari Masya Allah, ya Allah. ya. Jadi mohon maaf Ya kalau dulu, ada Bu Ika. kesalahan. Apa? Di lain kesempatan, dan kalau ada pertanyaan boleh ditayangkan ke WA grup kita yang ada di MI itu. Kalau ada pertanyaan, ada kesulitan, bisa menghubungi saya atau menghubungi Pak Azwar panitia ya. Pak, terima kasih banyak bimbingannya. Terima kasih Bapak, sehat selalu Bapak. Minta doanya. Jangan Ditutup dulu Pak. Semoga kita Pak lulus Ariswanto, semua. ditutup dulu Pak Ariswanto. Oke. Sudah semuanya. Minta doanya. Pak Ariswanto sudah tutup, udah turun. Assalamualaikum. Semuanya. Undur diri semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Bu. Semangat. Semangat lulus. Ibu tidak foto bersama. Izin tutup, undur diri ya. Monggo. Monggo.